Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa, kelas 12 IPA 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan Orde Baru dan Reformasi. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan era baru. Era baru menggantikan Orde Lama pada era pemerintah Soeharto. Lahirnya Orde Baru ini diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Di era ini, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Di masa Orde Baru ini, sistem pemerintahannya masih menggunakan presidensial di mana keputusan eksekutif ada di tangan presiden serta memiliki bentuk pemerintah yaitu republik. Dasar konstitusi dari negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 12 Maret 1967, Sidang Istimewa MPRS menetapkan Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden selama Orde Baru. Pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1980, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintah Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan pemilu. Sebagai masa yang menandai sebuah masa baru. Setelah pemberontakan PKI tahun 1965, Orde Baru lahir sebagai upaya untuk 1. Mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Baru lama. 2. Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. 3. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuensi. 4. Menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa. Sejak Presiden Soeharto naik sebagai pimpinan Indonesia pada tahun 1967 dilakukan pembangunan besar-besaran. Presiden Soeharto disebut sebagai Bapak Pembangunan. Namun kondisi ekonomi sangat rapuh karena maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, sehingga saat terjadi krisis moneter pada tahun 1997, ekonomi Indonesia runtuh. Perusahaan yang tumbuh di masa Orde Baru mengandalkan koneksi dan penyuapan antara para pengusaha dan pejabat negara, termasuk keluarga Presiden Soeharto. Sistem ekonomi yang didominasi KKN ini disebut dengan kronikapitalisme. Perusahaan yang ada tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk yang dapat bersaing sehingga tertinggal dari negara lain. Perusahaan ini juga memiliki manajemen keuangan yang baik, sehingga banyak yang bangkrut ketika hutang mereka melonjak akibat jatuhnya nilai rupiah. Penataan politik luar negeri. Pada masa Orde Baru, politik luar negeri Indonesia diupayakan kembali kepada jalurnya, yaitu politik luar negeri yang bebas aktif. Untuk itu maka MPR mengeluarkan sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru. Pada masa demokrasi terpimpin, negara bersama aparat ekonominya
mendominasi seluruh kegiatan ekonomi sehingga mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi swasta. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang Orde Baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reformasi. Reformasi adalah masa perubahan dari masa sebelumnya. Di Indonesia, masa reformasi terjadi pada tahun 1998, yaitu masa peralihan dari Orde Baru. Awal dari pemerintahan di era reformasi atau yang disebut sebagai masa transisi ini digunakan untuk membuka peluang dan menata kehidupan yang lebih berdemokrasi. Masa reformasi dimulai dengan adanya kepemimpinan B.J. Habibie sebagai presiden untuk menggantikan Soeharto yang telah mengundurkan diri. Reformasi yang ada di Indonesia sendiri terjadi pada tahun 1998, di mana merupakan awal kejatuhan Orde Baru setelah adanya gerakan reformasi dari berbagai elemen masyarakat. Reformasi yang terjadi tersebut disebabkan semakin banyaknya krisis yang terjadi seperti politik, ekonomi, hukum, sosial, dan juga krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang ada. Pada masa reformasi ini, Presiden Habibie membuat reformasi berskala besar pada sistem pemerintahan yang ada. Sistem tersebut dijalankan dan nilai demokrasi yang lebih ditonjolkan. Gerakan atau era reformasi menjadi peristiwa bersejarah di Indonesia karena mampu memutuskan rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto setelah berkuasa selama 32 tahun. Maksud dan tujuan diadakannya reformasi. 1. Menuntut turunnya harga kebutuhan pokok yang melonjak tinggi sejak Juli 1997. 2. Menuntut MPR untuk tidak kembali mencalonkan Soeharto sebagai presiden untuk periode ke-7. 3. Menjelang lengsernya Soeharto, para pejabat melakukan perjanjian simbolik dan beberapa langkah kebijakan ekonomi guna untuk mengatasi keadaan dan mempertahankan kekuasaan. Setelah reformasi, orang-orang bebas untuk mengemukakan pendapat. Presiden B.J. Habibie memberikan ruang bagi siapapun yang ingin menyampaikan pendapat, baik dalam bentuk rapat umum maupun unjuk rasa atau demokrasi. Namun bagi mahasiswa yang akan melakukan aksi unjuk rasa terlebih dulu diharuskan untuk mendapatkan izin dari pihak kepolisian lokasi di mana demonstrasi dilakukan. Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang menyebabkan 4 mahasiswa tertembak mati dan kemudian memicu kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Setelah reformasi dilaksanakan, peran ABRI di perwakilan rakyat DPR mulai dikurangi secara bertahap, yaitu dari yang tadinya berjumlah 75 orang menjadi 38 orang. Pada masa pemerintah B.J. Habibie dilakukan reformasi di bidang hukum, di mana reformasi hukum ini disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Tindakan B.J. Habibie terkait reformasi hukum ini pun disambut baik oleh masyarakat luas karena reformasi hukum ini mengarah kepada tantangan yang diharapkan masyarakat. Contoh ekonomi reformasi. 5 Mei 1998, 20 mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi gedung DPR atau MPR untuk melakukan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban yang disampaikan pada sidang umum MPR.
Yang kedua, pada tanggal 4 Mei 1998, mahasiswa di Medan, Bandung, dan Yogyakarta melakukan demonstrasi besar-besaran karena menyambut kenaikan harga bahan bakar minyak. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.